Oke, sekarang kita akan membahas tentang pembentukan jantung, di mana pembentukan jantung itu berasal dari lapisan lateral mesoderm, ya. Nah, jadi mesoderm bakal jantung terdapat pada dua daerah yang terpisah, terletak di kedua sisi sumbu embrio yang merupakan bagian dari mesoderm spanlik. Nah, jadi dia itu berasal dari dua tempat yang berbeda, dari sini dan dari sini. Gitu ya, ini spanlik mesoderm sebelah sini dan spanlik mesoderm sebelah sini. Itu. Mesoderm lateral tidak dapat bertemu pada bagian ventral embrio karena terhalang yok. Nah, jadi awalnya kan mereka terpisah. Siapa memisahkan adalah bagian yok. Kemudian nantinya ada sebuah proses perubahan bentuk gitu ya. Sehingga bagian ventral berhubungan dengan endoderm yang akan menjadi usus pada embrio. Nah, jadi yang bagian sini ini akan berubah menjadi bagian usus. Kemudian bagian jantung tadi yang awalnya terpisah akan semakin mendekat dan mendekat sehingga terbentuk seperti ini, gitu ya. Nah, ini merupakan penyatuan dua bagian jantung yang awalnya terpisah. Nah, nantinya apabila usus ini di bagian foregut ini atau saluran pencernaan ini sudah terbentuk, maka sel-sel mesoderm spalnik ini nantinya akan melepaskan diri untuk membentuk sepasang tabung yang dibatasi oleh endokardium namanya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Pertama, jantung itu terbentuk dari bagian mesoderm lateral, bagian sini. Awalnya mereka terpisah. Kenapa terpisah? Karena terhalangi oleh yok. Kemudian nantinya akan ada sebuah proses perubahan yang mana bagian ini akan semakin dekat dan bagian bakal bakal usus itu juga akan semakin ke dalam. Kemudian dia nantinya akan bertemu dan menyatu. Awalnya memang jantung dan usus ini menyatu, namun lama-kelamaan apabila ususnya sudah terbentuk sempurna, bagian jantung ini juga akan terpisah dari usus tersebut. Sampai situ aja. Sebenarnya masih ada lanjutan dan cukup rumit sekali, namun untuk perkuliahan ini cukup sampai sini saja. Nah, kemudian jantung tadi kan sudah menyatu tuh, sepasang jantung sudah menyatu, akhirnya bertemu gitu ya. Nah, jantung mulai dibentuk sebagai bentuk bulan sabit setelah gastrulasi. Pembentukan jantung pada manusia dimulai pada minggu ketiga. Awalnya bentuknya kan seperti ini, ya, tabung sederhana. Kemudian ada proses namanya rotasi, pemanjangan dan melipat seperti huruf S. Nah, jadi awalnya tabung seperti ini, kemudian dia berotasi, berputar gitu ya, kemudian membentuk huruf S. Kemudian setelah mereka bentuk es dan menyatu seperti ini, nanti akan ada sebuah proses pembentukan sekat dan memisahkan menjadi 4 ruangan. Gitu ya. Seperti itu. Mungkin sebenarnya cukup rumit ya. Jadi pembentukan jantung itu ada pembentukan sekat dimulai dari ini itu. Kemudian juga ada pembentukan lapisan-lapisan jantung. Namun untuk perkuliahan ini kembali lagi mungkin karena keterbatasan waktu yang eh, cukup terbatas ya karena ini adalah sebuah trial di perkuliahan embriologi tahun ini. Jadi mungkin pembahasannya cukup sampai sini saja untuk jantung. Seperti itu ya. Kemudian sebenarnya ada pembahasan lagi tentang pembentukan pembuluh darah vena, pembentukan ini itu dan banyak sekali. Namun tidak saya bahas karena terlalu panjang. Saya akan membahas tentang pembentukan sel darah yang pada awal mula saja deh, atau biasa disebut dengan hematopoiesis. Nah, pembentukan sel-sel darah itu terjadi pada pulau-pulau darah di daerah splanchnic mesoderm dekat iok. Nah, jadi kalau kalian perhatikan biasanya pada sel telur ayam itu biasanya ada semacam darah ya pada ioknya sangat terlihat jelas sekali. Nah, awal memang terbentuknya di situ. Bagaimana cara pembentukannya? Sel-sel mesenkim pada pulau-pulau darah itu akan berdiferensiasi menjadi dua kelompok besar, yakni endotelium dan hemositoblas. Endotelium ini nantinya akan menjadi pembuluh darahnya,
Kalau hemositoblast ini akan menjadi sel-sel darah dan plasmanya. Secara lebih jelas ini. Jadi ini adalah sel-sel mesenkim dari mesoderm yang terlepas itu ya. Kemudian nantinya dia akan membentuk ini masih belum terdiferensiasi. Setelah diferensiasi nantinya dia akan membentuk pola-pola darah gitu ya. Di mana di sini pola-pola darah. Kemudian juga ada lapis mesenkim yang membentuk endotel atau lapisan pembuluh darah. Kemudian dengan adanya diferensiasi barulah mereka berubah menjadi kapiler yang masih primitif. Jadi di sini sudah ada darahnya, kemudian juga ada pembuluh darahnya. Gitu. Kemudian darah-darah ini ya, epiblast tadi, mesoderm, kemudian hemangioblast ini nantinya akan melakukan diferensiasi lagi menjadi sel-sel darah yang lain seperti ini. Itu ya. Jadi secara garis besar seperti itu.